kalau Atlantis ini tuh memang beneran ada gitu loh. Hari ini kita akan membahas sebuah kota atau peradaban maju yang katanya pernah ada di bumi ini tapi dinyatakan hilang. Banyak juga orang yang sudah membahas tentang kota ini, baik melalui artikel ataupun video YouTube. Ya mungkin kalian semua udah sering denger lah ya nama kota ini gitu loh. Kota ini bernama Atlantis. Jadi kota Atlantis ini tuh adalah sebuah kota atau peradaban kuno yang katanya hilang, tenggelam di bawah ombak, yang terletak di suatu tempat yang ada di Samudra Atlantik. Jadi menunggu untuk ditemukannya kembali. Lalu apakah kota Atlantis ini tuh memang beneran ada? Muncul dalam dua dialog Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Cerita tersebut hampir pasti merupakan kisah fiksi yang dimaksud untuk menyampaikan pesan kepada pembaca Plato. Seiring waktu, kisah Atlantis tertanam dalam imajinasi kolektif kita. Jadi para penulis-penulis modern di zaman sekarang, mereka menghiasi cerita asli dari Atlantis ini untuk menunjukkan teori mereka. Jadi apa sih yang terjadi kepada penduduk-penduduk yang ada di Atlantis? Jadi mau seberapapun menariknya kisah asli tentang kota Atlantis ini, ya teori-teori di sekitarnya lah yang memberikan sejarah yang sangat kaya dan layak untuk diselidiki. Asal-usul mitos Atlantis sudah ada sejak lama. Ceritanya sekitar 9000 tahun sebelum Plato. Ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia dan setengah dewa. Jadi mereka tuh tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat yang ada di Samudra Atlantik. Peradaban besar ini diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Jadi pada masa itu tuh diceritakan gak ada satu peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Tersebar di pulau-pulau yang luas, bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Kecuali satu hal, penduduknya yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi nggak bermoral, serakah, dan sombong. Jadi karena kesombongan dan keangkuhan mereka langsung memutuskan untuk menyerang kota-kota yang ada di Eropa dan Asia, dan langsung mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan wilayah Mediterania. Namun ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis dan kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Jadi bangsa Athena ini tuh ternyata adalah tandingan dari bangsa atau peradaban Atlantis ini cuy. Ya hitungannya bangsa Athena ini tuh lebih kuat gitulah ya, lebih kuat dari bangsa Atlantis. Lebih buruknya lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Jadi dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis ini tuh tenggelam di bawah laut bersama pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka, yaitu ya Atlantis ini. Jadi sejak saat itu dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena reruntuhan kerajaan Atlantis ini sendiri. Selain beberapa lapisan puing, peradaban yang dulunya besar telah sepenuhnya terhapus dari keberadaannya. Namun kalau dilihat sepintas ya cuy ya, cerita ini tuh kayaknya penuh dengan mitos gitu loh. Tapi ada sejarah yang menunjukkan bahwa banyak orang yang mempercayai tentang keberadaan kota Atlantis ini tuh selama berabad-abad tahun yang lalu. Apakah cerita dari Plato ini bisa dipercaya? Jadi Plato ini tuh menulis kisah tentang Atlantis ini tuh sebagai eksperimen pemikiran ya cuy ya. Karena Plato ini sendiri dia tuh bukan sejarawan. Jadi ya dia nggak bisa menggambarkan cerita atau kejadian yang sebenarnya tentang kota Atlantis gitu loh. Sebaliknya, dia menggambarkan pertukaran fiksi di mana Socrates meminta orang-orang di sekitarnya untuk membuat negara atau kota yang dapat digunakan sebagai tolak ukur melawan Athena. Jadi dia tuh menyebutkan ya coba bahwa dia tuh pengen ngebayangin kotanya ya bersaing melawan kota lain dalam kontes antar kota. Nah jadi dalam sebuah dialog antara Socrates dan para pengikutnya disajikan 3 negara kota fiksi yang masing-masing dapat dibandingkan dengan Athena pada masa zaman Plato. Dan salah satu kota atau negara ini ya Atlantis ini tadi cuy. Bagaimana bisa kita tahu ya kan kalau kota Atlantis ini tuh tidak nyata? Salah satu petunjuk terbesarnya adalah fakta bahwa orang yang menceritakan kisah tersebut, seorang pria bernama Critias, sedang menggambarkan suatu yang terjadi lebih dari 9000 tahun sebelumnya. Artinya ya ribuan tahun sebelum Athena ada cuy. Ibarat permainan telepon ya, Plato ini tuh menulis
menulis tentang seorang pria yang bernama Critias ini tadi cuy. Jadi Plato tuh tahu atau mendengar cerita tentang Critias ini tadi itu dari seorang yang berasal dari Yunani yang bernama Solon. Dia mendengar cerita ini ketika Plato berada di Mesir. Tapi kalau misalkan Atlantis itu tuh nggak nyata ya, kenapa si Plato ini tuh memasukkan Atlantis ke dalam dialognya? Ya jawabannya adalah dia tuh menggunakan alegori Atlantis ini sebagai peringatan orang-orang Athena tentang resiko yang mereka ambil ketika keangkuhan mengambil alih atau berada dalam tubuh kita gitu loh. Jadi Plato juga tidak sedang menjelaskan peristiwa sejarah yang sudah lama terlupakan. Dia menggunakan peradaban fiksi sebagai contoh bagaimana tidak bertindak sebagai sebuah bangsa. Jadi kebanyakan orang Yunani itu tuh pada masa Plato, dia tuh akan langsung menyadari gitu loh, bahwa dia tuh hanya menggunakan Socrates dan Critias sebagai lawan bicara untuk menyampaikan pesan. Tapi kebanyakan pembaca modern itu tuh nggak maksud atau nggak memahami maksud dari Plato ini sendiri gitu loh. Jadi ya mereka tuh memutuskan bahwa cerita tentang kota Atlantis ini tuh terlalu bagus kalau dijadikan sebuah eksperimen filosofis. Ya akhirnya ya karena hal inilah gitu loh, yang dimana penyebutan singkat Plato tentang kota atau peradaban Atlantis yang hilang ini tadi, yang tadinya peradaban Atlantis ini tuh hanyalah sebuah fiksi, seketika berubah menjadi sebuah sejarah dan misteri yang ada di seluruh dunia. Selama ini tuh banyak gitu loh cuy, orang yang penasaran atau yang bertanya-tanya tentang kota Atlantis itu loh. Jadi sebenarnya tuh Atlantis ini tuh ada ya, pernah ada atau enggak gitu loh. Ya penjelasannya ini tadi cok ya. Ada banyak catatan tentang Atlantis sejak zaman Plato. Dengan setiap penulis baru, ceritanya menjadi semakin fantastis. Jadi pada abad ke-19, seseorang yang bernama Jules Verne menggambarkan Kapten Nemo ya. Ada seorang kapten yang bernama Nemo sedang mengunjungi kota yang tenggelam ke dalam laut. Jadi sejak saat itulah gitu, cerita tentang kota Atlantis yang hilang tadi mulai muncul di film dan berbagai acara-acara yang ada di televisi. Tapi yang bikin aneh ya, walaupun karya dari Jules Verne ini tadi itu tuh kelihatan sebagai sebuah karya fiksi, ada banyak orang ya cuy ya yang nggak puas membiarkannya begitu saja gitu. Jadi orang tuh nggak puas gitu loh kalau Atlantis ini tuh adalah sebuah kota fiksi tuh. Orang tuh nggak terima gitu loh ya dengan gagasan seperti itu. Jadi orang-orang itu menganggap kalau Atlantis ini tuh memang beneran ada gitu loh. Jadi Atlantis dalam filsafat Nazi mengatakan ya, bukan hanya orang-orang dari Amerika saja yang menganut bahwa gagasan dari ras original akan melahirkan ras lainnya. Karena Nazi ya dari dulu ini tuh terkenal sebagai obsesinya yang besar ya, obsesi mereka yang besar terhadap ras dan superioritas ras. Beberapa pemimpin Nazi termasuk Heinrich Himmler meyakini Atlantis adalah sumber asal mula ras Arya cuy. Pencarian kota Atlantis dan keturunan Atlantis yang hilang tidak berakhir di tangan Nazi. Orang-orang telah melakukan penelusuran di berbagai tempat seperti Bolivia, Spanyol, dan Antartika. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa mereka telah menemukan Atlantis yang sebenarnya, setidaknya peradaban yang mengilhami Plato untuk menciptakan peradaban fiksi. Jadi peradaban yang mengemukakan ini tadi adalah bangsa Minoa cuy. Jadi bangsa Minoa ini tuh ya agak-agak mirip kayak bangsa Atlantis juga sih. Bangsa Minoa merupakan kekuatan angkatan laut yang penting dan tersebar di berbagai pulau Aegean. Jadi walaupun bangsa Minoa ini tuh nggak berumur 9.000 tahun sebelum Plato, mereka tuh sudah mendahului 900 tahun cuy. Ya kayak Atlantis lah ya cuy ya. Peradaban Minoa ini tuh mengalami sebuah bencana alam yang dahsyat antara tahun 1611 dan 1538 sebelum Masehi. Gempa bumi dahsyat melanda wilayah Santorini dan menghancurkan sebagian besar angkatan laut bangsa Minoa. Jadi ya bukan karena gempa bumi ini aja gitu loh yang menghancurkan atau menghilangkan bangsa Minoa ini cuy. Ya karena ada juga sebagian besar yang disebabkan oleh keruntuhan ekonomi yang baru terjadi pada abad ke-15 Masehi cuy. Nah jadi ya mungkin inilah tadi ya penjelasan singkat mengenai peradaban kota Atlantis dan peradaban Minoa yang sama-sama hilang gitu loh. Jadi kedua peradaban ini ya, Minoa dan Atlantis ini tuh 11-12 gitu loh, karena peradaban mereka berdua ini tuh sama-sama hilang dikarenakan bencana alam cuy. Kalau misalkan penjelasan dari aku ini tadi tuh banyak yang salah atau kurang pas ya tolong dikoreksi aja cuy ya. Ya karena intinya di setiap video-video konten YouTube itu tuh ya kita sama-sama mencari tahu cuy. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau nggak pas tolong dikoreksi aja gitu loh. Mudah-mudahan kalian paham sama penjelasan ini tadi ya cuy ya. Jadi ya videonya segini aja ya cuy ya. Like, comment, dan subscribe ke channelku ini. See you next time and cheers.